Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai termostat radiator timur. Kebetulan termostat saya sih sebetulnya masih normal, tapi kemarin ada sedikit problem yang menyebabkan radiator bagian bawah saya, lower radiator saya pecah. Jadi mumpung ada waktu dan ada kesempatan, saya ingin sedikit berbagi mengenai termostat radiator timur. Penampakannya seperti ini. Ini termostat radiator timur. Cara kerjanya ini, cara dipasangnya seperti ini. Pada saat kondisi mesin air radiator dalam mesin panas, nanti si ini akan menekan pegas yang ada di sini, sehingga katup yang di sini terbuka, sehingga air panasnya itu akan mengalir ke bagian depan radiator, untuk didinginkan kembali. Pada saat setelah dingin, ini akan menutup kembali sampai nanti suhu air radiator di dalam mesinnya panas kembali, terbuka kembali. Berulang-ulang kali ritmenya seperti itu. Itu untuk termostat. Posisinya ada di sebelah sini. Ini rumah termostatnya nih. Rumah termostat, bautnya ada dua. Baut kalau nggak salah ini baut 14. Baut 12. Atas baut 12, bawah baut 12. Sebelum membukanya, lepas dulu selang radiatornya. Ini selang radiator ini yang ke rumah termostat dilepas, atau bisa dilepas dari sininya langsung. Setelah itu lepas baut 12 yang ada dua, tinggal coplokin. Nanti dalamnya ada ini termostat. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kendala suhu temperatur mesin susah untuk tercapai, artinya ada di bawah terus-terusan, itu sudah bisa dipastikan bahwa unitnya sudah tidak menggunakan termostat. Jadi unit teman-teman yang suhu mesinnya susah tercapai, itu sudah bisa dipastikan dalamnya termostatnya tidak terpasang. Jadi apabila ada unit yang suhu mesinnya susah tercapai atau di bawah seharusnya, itu pasti unitnya sudah tidak menggunakan termostat. Dulu saya salah satu user yang sama sekali tidak meyakini bahwa unit tua itu tidak diwajibkan untuk menggunakan termostat. Jadi saya beli termostat, coba saya pasang. Tujuannya saya ingin lebih menghemat lagi BBM, konsumsi BBM. Ternyata setelah saya pasang termostat, realnya itu sama sekali tidak berpengaruh besar terhadap konsumsi BBM. Jadi perbedaan antara unit yang menggunakan termostat, unit saya yang dulu tidak menggunakan termostat, dengan setelah menggunakan termostat, itu tidak jauh beda konsumsi BBM-nya. Jadi hampir dikatakan sama sekali tidak terasa, hampir tidak terasa perbedaan antara yang menggunakan termostat dengan yang tidak menggunakan termostat. Justru rawannya saya dulu adalah seorang user yang tidak meyakini kalau misalkan mobil tua itu harus tidak baiknya itu tidak menggunakan termostat. Saya coba pasang, saya paksakan, ternyata sekarang saya meyakini setelah kejadian bahwa
unit tua terutama timur itu lebih baik tidak menggunakan termostat dibandingkan menggunakan termostat. Karena pada saat itu coba saya pasang, selang 2-3 tahun oke, normal. Sebetulnya ini juga termostatnya masih oke, dirasa-rasa tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah menggunakan termostat. Lama-kelamaan kebetulan ada trouble di relay kipas radiator. Jadi walaupun si air itu mengalir ke radiator, kipas radiatornya tidak jalan, sehingga menyebabkan si mesin overheat. Ujung-ujungnya radiator lowernya pecah. Paksa saya bongkar, saya beli lower yang baru, dipaksakan setelah terpasang kembali, dipaksakan menggunakan termostat, ternyata tetap tidak bisa, pecah lagi. Maka dari itu sekarang saya coba lepas termostatnya. Setelah dilepas termostat, nyampe sekarang alhamdulillah radiator aman, tidak harus jajan radiator baru, cuman beli lower aja. Terus kelemahan yang selanjutnya mengenai penggunaan termostat, selain fungsinya menurut saya tidak begitu banyak, kelemahan selanjutnya adalah rusaknya si termostat itu sendiri. Kalau termostat itu rusak, udah di perjalanan mesin overheat, harus bongkar, repot. Jadi lebih baik tidak menggunakan termostat menurut pengalaman pribadi saya. Ya kembali lagi tergantung user, tergantung pengguna masing-masing, kelebihan dan kekurangannya enak yang mana. Tapi menurut saya daripada saya harus jajan radiator yang harganya lumayan cukup mahal, lebih baik saya tidak menggunakan termostat. Toh perbandingan konsumsi BBM yang menggunakan termostat dengan yang tidak menggunakan termostat pun tidak begitu terasa menurut saya. Jadi daripada menggunakan termostat, ada kemungkinan termostat rusak dan radiator bocor, jebol, lebih baik saya tidak menggunakan termostat. Mungkin sekian aja pengalaman pribadi, saya berbagi mengenai pengalaman pribadi. Semoga di unit teman-teman kejadian bocornya radiator itu, jebolnya radiator itu tidak terjadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama sekali saya tidak berniat untuk menggurui, apalagi mengajari, sama sekali tidak ada. Hanya sedikit berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan apa yang saya tahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe agar saya bisa membuat konten-konten video-video lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yo, assalamualaikum.